Selamat datang di panduan aplikasi e-keuangan akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2022. Pertama, buka situs keuangan.temanggungkap.go.id. Lalu, klik masuk ke aplikasi, pilih menu akuntansi, lalu pilih tahun anggaran 2022. Setelah itu, isikan tahun anggaran, isikan username, isikan password, lalu klik sign in. Maka, Anda akan diarahkan ke beranda e-keuangan akuntansi. Untuk menambahkan jurnal, klik jurnal, kemudian klik daftar jurnal. Menu ini digunakan sebagai akses untuk menampilkan daftar transaksi jurnal menggunakan tombol-tombol pencarian. Pada menu ini, Anda juga dapat melakukan penambahan jurnal. Jurnal yang wajib ditambahkan setiap bulannya yaitu jurnal utang, jurnal pelunasan utang, dan jurnal pemakaian persediaan. Pertama, jurnal utang. Pada jenis transaksi, pilih jurnal utang, lalu klik tambah data. Klik tambah nomor, maka nomor ref akan terisi secara otomatis. Isikan nomor bukti, isikan tanggal sesuai tanggal pengakuan utang belanja, yaitu pada akhir bulan, serta isikan keterangan yang menjelaskan atas transaksi pengakuan utang belanja. Pilih subkegiatan yang akan di jurnal. Maka layar di sebelah kanan akan muncul pilihan rekening belanja. Lalu, pilih rekening belanja. Rekening bisa pilih lebih dari satu ke rekening sesuai dengan kebutuhan. Maka, akan muncul tampilan jurnal dengan single entry, dengan di sebelah kiri adalah debit, dan di sebelah kanan adalah kredit. Kemudian, isikan nilai utang belanja, klik simpan. Apabila ada kesalahan, jurnal dapat diedit ataupun dihapus melalui pencarian jurnal berdasarkan jenis jurnal, berdasarkan keterangan, berdasarkan ref, atau berdasarkan tanggal. Kemudian, klik edit isi jurnal, atau klik hapus. Selanjutnya, setelah jurnal utang dibuat, Anda dapat membuat jurnal pelunasan utang. Pada jenis transaksi, pilih jurnal belanja atau pelunasan utang, lalu klik tambah data. Pilih subkegiatan dan rekening. Karena utang di jurnal pada akhir bulan, maka jurnal pelunasannya adalah bulan setelahnya. Dalam list data jurnal, klik pilih utang. Tanggal, keterangan, dan nilai utang belanja akan terisi secara otomatis. Pastikan data yang tampil sudah benar. Klik simpan. Pada saat membuat jurnal pelunasan utang, terdapat jurnal yang bukan sebagai pelunasan utang, seperti utang jaminan kesehatan pada honor SS atau TPP. Contohnya, jurnal pelunasan utang pada subkegiatan penyedia jasa pelayanan umum kantor, seperti belanja jasa keamanan. Hapus jaminan kesehatan dengan klik tombol silang, lalu klik simpan. Jika terdapat kesalahan, Anda perlu untuk membalikan transaksi pelunasan utang kembali menjadi jurnal sebagai beban dengan cara pilih subkegiatan dan rekening, kemudian dalam list data jurnal, klik pilih beban. Pastikan data yang tampil sudah benar. Klik simpan. Untuk jurnal pemakaian persediaan, hal yang harus Anda siapkan adalah laporan SPC barang dari pengurus barang. Pada jenis transaksi, pilih jurnal pemakaian persediaan, lalu klik tambah data. Klik tambah nomor, isikan nomor bukti, tanggal diisi tanggal akhir bulan periode pemakaian persediaan, serta isikan keterangan. Kemudian, cari rekening dengan cara klik cari atau memasukkan kode rekening. Pilih rekening sesuai dengan persediaan yang akan dicatat.
pastikan rekening yang dipilih sesuai dengan persediaan yang dimiliki. Rekening bisa pilih lebih dari satu rekening sesuai dengan kebutuhan. Isikan nilai pemakaian persediaan, klik simpan. Jurnal dapat diedit ataupun dihapus melalui pencarian jurnal, lalu klik edit. Selanjutnya, untuk SKPD yang memiliki pendapatan, dapat membuat jurnal piutang setiap ada penetapan. Pada jenis transaksi, pilih jurnal piutang, lalu klik tambah data. Klik tambah nomor, isikan nomor bukti sesuai bukti transaksi jurnal. Isikan tanggal, serta isikan keterangan. Klik cari, pilih rekening sesuai piutang yang akan dicatat, isikan nilai penetapan piutang, klik simpan. Jurnal dapat diedit ataupun dihapus melalui pencarian jurnal. Setelah membuat jurnal penetapan piutang, Anda dapat membuat jurnal pendapatan atau pelunasan piutang. Pada jenis transaksi, pilih jurnal pendapatan atau pelunasan piutang, lalu klik tambah data. Pilih rekening, dalam list data jurnal, klik pilih piutang, maka akan tampil data transaksi pendapatan sesuai yang dipilih yang menampilkan rekening pendapatan LO dan piutang. Pastikan data yang tampil sudah benar. Klik simpan. Jika terdapat kesalahan jurnal dan atau akan mengembalikan transaksi pelunasan piutang kembali menjadi jurnal sebagai pendapatan LO, pilih rekening pendapatan. Dalam list data jurnal, klik pilih pendapatan, pastikan data yang tampil sudah benar. Klik simpan. Selanjutnya, setiap tahunnya Anda perlu untuk membuat jurnal penyusutan aset. Pada jenis transaksi, pilih jurnal penyusutan aset, lalu klik tambah data. Klik tambah nomor, isikan nomor bukti sesuai bukti transaksi jurnal. Isikan tanggal sesuai tanggal periode penyusutan aset. Serta isikan keterangan. Klik cari. Pilih rekening sesuai penyusutan aset yang akan dicatat. Isikan nilai penyusutan, klik simpan. Jurnal dapat diedit ataupun dihapus melalui pencarian jurnal. Selanjutnya, jurnal umum. Jurnal umum biasanya digunakan untuk beberapa kasus seperti reklasifikasi ataupun koreksi. Pada jenis transaksi, pilih jurnal umum, lalu klik tambah data. Klik tambah nomor, isikan nomor bukti sesuai bukti transaksi jurnal, isikan tanggal sesuai tanggal pengakuan transaksi sesuai bukti kejadian, serta isikan keterangan. Klik cari rekening, isikan nomor rekening, klik cari. Pilih rekening sesuai dengan kode rekening yang dibutuhkan. Karena jurnal umum ini menggunakan sistem double entry, maka kode rekening yang dipilih minimal terdapat 2 rekening atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Serta isikan nilai dengan mempertimbangkan posisi debit dan kreditnya sesuai dengan kebutuhan. Klik simpan. Setelah membuat jurnal, Anda dapat melihat hasil jurnal atau laporan menggunakan menu laporan SKPD. Dalam menu laporan SKPD, terdapat beberapa jenis laporan akuntansi, antara lain: pertama, laporan jurnal. Berkaitan dengan jurnal pemakaian persediaan, Anda dapat melihat hasil jurnalnya pada laporan jurnal ini. Caranya, pilih SKPD, pada jenis laporan, pilih laporan jurnal, pilih jenis jurnal, isi tanggal, klik HTML, maka akan muncul tampilan laporan jurnal. Kedua, laporan buku besar. Berkaitan dengan jurnal utang dan pelunasannya, Anda dapat melihat hasil jurnalnya pada laporan buku besar ini. Pada jenis laporan, pilih buku besar, pilih kode rekening, isi tanggal, klik HTML, maka akan muncul tampilan laporan buku besar. Laporan buku besar berdasarkan kegiatan dan rekening. Pada jenis laporan ini, pilih laporan buku besar berdasarkan kegiatan dan rekening, pilih subkegiatan, pilih kode rekening, isi tanggal, klik HTML. Keempat, laporan neraca saldo. Pada jenis laporan, pilih neraca saldo, isi tanggal, klik HTML, maka akan muncul tampilan laporan neraca saldo. Berkaitan dengan jurnal pemakaian persediaan, Anda dapat melihat saldo persediaan pada laporan ini.
Kelima, laporan perubahan ekuitas. Pada jenis laporan, pilih perubahan ekuitas, isi tanggal, klik HTML, maka akan muncul tampilan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, laporan operasional. Pada jenis laporan, pilih laporan operasional, isi tanggal, klik HTML, maka akan muncul tampilan laporan operasional, laporan neraca. Pada jenis laporan, pilih neraca, isi tanggal, klik HTML, maka akan muncul tampilan laporan neraca. Selanjutnya, laporan realisasi anggaran. Pilih realisasi anggaran, isi tanggal, klik HTML. Laporan rekapitulasi SPJ belanja. Pilih rekapitulasi SPJ belanja, isi tanggal, klik HTML. Laporan rekapitulasi SPJ pendapatan. Pilih rekapitulasi SPJ pendapatan, isi tanggal, klik HTML. Laporan realisasi berdasarkan program atau kegiatan. Isi tanggal, klik HTML. Laporan realisasi berdasarkan program atau kegiatan dan rekening. Pilih realisasi berdasarkan program atau kegiatan dan rekening, pilih subkegiatan, isi tanggal, klik HTML. Laporan penjabaran. Pilih laporan penjabaran, isi tanggal, klik HTML. Laporan lampiran 1. Pilih laporan lampiran 1, isi tanggal, klik HTML. Dan yang terakhir yaitu menu utility. Menu ini digunakan untuk memperbarui dan atau mengisi data nama dan NIP kepala perangkat daerah atau pengguna anggaran dan pejabat penata usahaan keuangan SKPD.